Bab 786 Konyol. Sepertinya Berto telah menyerah dan tidak berharap lagi pada John. Saat ini, John baru sadar dan segera mengambil 4 benda tersisa di atasnya dengan sembarangan. John mengambil 3 benda itu, lalu mengulurkannya kepada Berto. Master Berto, bantu aku menganalisisnya lagi, sekali lagi, kata John dengan nada memohon. Tidak masalah kalau John mengalami kerugian uang, tapi yang paling penting adalah jangan sampai dipermalukan. Setidaknya dari 3 barang ini ada 1 barang asli yang bisa mengembalikan harga dirinya. Namun, saat melihat adegan ini, Valentino menggelengkan kepala dan tidak bisa berkata-kata. 1. Nasib. 2. Keberuntungan. 3. Feng Shui. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain memiliki kemampuan, keberuntungan seseorang juga sangat penting. Namun, keberuntungan John benar-benar membuat Valentino tidak bisa berkata-kata. Berto tertegun sejenak, lalu mengambil 3 barang untuk menganalisisnya dengan cermat. Kali ini Berto menganalisis dengan sangat cermat, bahkan menggunakan alat khusus. Sebenarnya dia juga hanya ingin membuat John tidak merasa malu. Namun, beberapa saat kemudian, Berto menggelengkan kepalanya dan juga tidak berkata-kata. John mengambil 8 barang koleksi, lalu menyuruh mereka menganalisis 7 barang. Ke-7 barang ini semuanya adalah barang palsu. Seberapa sialnya seseorang hingga bisa mengalami hal seperti ini? Setidaknya, ini adalah pertama kalinya Berto menemui hal seperti ini selama analisis barang dalam beberapa tahun terakhir ini. Berto tidak tahu bahwa barang koleksi ini adalah barang yang tidak diinginkan Valentino. Jadi, Berto mengira barang-barang ini dipilih sendiri oleh John. Ketiga barang ini juga barang palsu, ujar Berto sambil menggelengkan kepala. Apa? John langsung tercengang di tempat. Sedangkan semua orang juga menjadi diam dan suasana menjadi sunyi. Sudah 7 barang, tapi semuanya adalah barang palsu. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira kalau John benar-benar sial. Namun, orang yang tahu, mengetahui bahwa semua barang koleksi ini berhubungan dengan Valentino. Barang yang tidak diinginkan Valentino ternyata semuanya adalah barang palsu. Apakah Valentino memiliki mata tembus pandang? Kau Wanau, kamu benar-benar hebat, ujar Vincent dengan salut. Sedangkan wajah Erica sedikit memerah saat ini. Teringat ucapannya yang tidak percaya pada Valentino, Erica merasa semakin malu. Meskipun Erica membeli koleksi itu hanya dengan harga puluhan miliar, ia merasa sakit hati juga membeli barang-barang yang tidak berguna seharga itu. Aku tidak percaya! Aku tidak percaya! Seketika, John langsung histeris, lalu menghempaskan semua barang koleksi di atas meja ke lantai. Perang! Ke-7 barang antik itu jatuh ke tanah. Kecuali yang perunggu, ke-6 barang itu, termasuk botol tembakau, hancur berkeping-keping. Saat ini, aula menjadi heboh, tetapi tidak ada orang yang mencegah John. Masalah seperti ini sangat sering ditemui. Ada banyak orang yang bertaruh dan membeli barang koleksi dengan uang yang banyak, tapi pada akhirnya tidak ada bernilai sama sekali. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadi gila di tempat. Setiap tahun pada festival barang antik, ada banyak orang yang menghancurkan barang koleksi di tempat. Semuanya palsu! John merasa sangat marah. Dia mengambil 1 giok yang belum dianalisis, lalu melemparkannya ke lantai dengan kuat. Prak! Kering! Giok yang putih itu pecah menjadi beberapa bagian. Kahi! Saat melihat adegan ini, Valentino tiba-tiba tertawa. Sedangkan John yang sedang marah tetapi tidak bisa melampiaskannya, tiba-tiba memalingkan kepala ke arah Valentino, lalu berseru dengan marah. Wanau, apa yang kamu tawakan? John menatap Valentino dengan penuh amarah, seolah akan menerkam Valentino. Aku menertawakan orang yang konyol! Valentino bertatapan dengan John tanpa rasa takut. Perjamuan festival barang antik ini adalah kesempatan Valentino, juga merupakan kesempatan bagi Ras Real Estate dan grup Famas. Oleh karena itu, Valentino harus mencari cara untuk mendapatkannya. Demi bisa memasuki lingkaran kelas atas kota Vero, Valentino tidak akan menahan diri lagi hari ini. Hari ini, Valentino ingin menggunakan nama Wana Wijaya untuk menunjukkan kehebatannya. Beraninya kamu bilang aku konyol? John menggertakkan giginya dengan kuat. Valentino meletakkan sepasang tangannya ke sandaran kursi, lalu berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu tidak konyol? Aku. Seketika, John tidak bisa berkata-kata. Tindakannya yang membeli 8 barang palsu memang sangat konyol. Akan tetapi, jika Valentino menggunakan masalah ini untuk menertawakan John, orang-orang di sekitar pasti tidak senang. Sebab judi barang antik, pasti akan ada waktu di mana kita salah memilih. Dia membeli barang palsu, apakah kamu harus menertawakan dia? Tuan, hal mengenai barang palsu yang dibeli oleh Tuan Muda John, tidaklah lucu. Saat ini, wanita cantik yang mengenakan kebaya berjalan maju, lalu berkata pada Valentino. Asosiasi barang antik juga tidak suka dengan orang yang menertawakan orang lain. Yang aku tawakan, tentu saja bukan hal ini. Valentino menggelengkan kepala. Kalau begitu, apa yang kamu ketawakan? John menggertakkan gigi. Kahi. Valentino tertawa, lalu menunjuk ke lantai sambil berkata. Yang aku tawakan adalah 7 dari ke-8 barang itu memang barang palsu. Tapi barang asli satu-satunya malah kamu pecahkan. Bukankah ini konyol? Benar-benar sangat konyol. Valentino mengatakannya dengan nada yang nyaring, membuat orang-orang merasa terkejut. Apa?
Wano bilang giok terakhir itu adalah barang asli? Astaga, tidak mungkin. Kenapa Tuan Muda John Shell sekali? Barang asli satu-satunya yang bisa mengembalikan harga dirinya malah dia pecahkan. Kalau benar seperti itu, masalah ini juga terlalu konyol. Orang-orang di sana terus menggosipnya. Sedangkan John juga tertegun di sana, lalu berteriak dengan marah. Untuk apa kamu menyombongkan diri? Kalau itu benar-benar barang asli, apakah kamu akan mencegah Vincent untuk membelinya? Saat mendengar ucapan John ini, banyak orang di lokasi yang menganggukkan kepala pertanda setuju. Giok itu adalah barang koleksi nomor 17. Pemiliknya meminta harga 24 miliar. Pada saat itu, Vincent ingin membelinya, tetapi dicegah oleh Valentino. Jika ini benar-benar barang asli, kenapa Valentino tidak mengizinkan Vincent untuk membelinya? Valentino menunjukkan ekspresi mengejek dan tidak memiliki suasana hati untuk menjawab pertanyaan John. Berto yang ada di atas panggung sedikit tertegun, lalu memandang Valentino sekilas. Bawa giok yang hancur itu untuk kami analisis. Berto tiba-tiba merasa penasaran. Baik. Kedua staf segera memungut serpihan giok, lalu membawanya ke atas panggung. Semua orang menatap ke arah panggung, kecuali Valentino yang tetap memejamkan matanya untuk beristirahat. Bahkan John juga menjadi terdiam dan menatap ke atas panggung. Berto menjulurkan tangan untuk meraba serpihan giok itu dan ekspresinya menjadi serius. Lalu dia mendongakkan kepala untuk menatap Valentino secara refleks. Sedangkan Valentino tidak menatap Berto sama sekali dan tetap duduk dengan santai. Bocah ini tidak sederhana. Berto bergumam dalam hatinya. Dia menjulurkan tangan mengambil kaca pembesar, lalu melihat serpihan giok itu dengan cermat. Semakin menelitinya, ekspresi Berto semakin serius. Saat melihat tampang Berto seperti ini, John tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ini? Berto mendorong kacamatanya dan segera mengambil cairan khusus untuk meneliti barang antik, lalu merendamkan serpihan giok itu ke dalam gelas kaca untuk mengamatinya. Proses ini berlanjut selama 5 menit. Kemudian, barulah Berto meletakkan kaca pembesar secara perlahan dan menatap Valentino. Bab 787 benda asli satu-satunya. Semua orang kebingungan, kenapa Berto memandang Valentino. Master Berto, giok ini? Tanya John dengan tegang. Berto mengalihkan pandangannya dan mengambil serpihan giok, lalu berkata, ini adalah leontin giok yang terbuat dari giok Navite berkualitas tinggi. Kalau pada zaman kuno, pejabat yang tidak memiliki tingkat di atas 3 tidak memiliki hak untuk memakainya. Karena ini telah pecah, maka tidak bisa ditentukan usianya. Tapi yang jelas tidak mudah. Dilihat dari kemurnian dan kelangkaan giok Navite, perkiraan harga awalnya tidak akan lebih rendah dari 52 miliar. Setelah Berto mengucapkannya, suasana menjadi sunyi senyap. Giok ini benar-benar barang asli. Ia seharga 50 miliar. Harganya 2 kali lipat dari harga yang dibeli oleh John. Namun, John malah menghancurkannya sehingga menjadi tak bernilai. Kecuali ada orang yang benar-benar ingin mengkoleksi giok ini, mungkin mereka akan memberikan John beberapa juta saja. Namun, Valentino benar lagi. Orang-orang di lokasi tidak berani meremehkan Valentino. Bahkan tatapan orang-orang saat memandang Valentino menjadi salut. Di setiap bidang, orang-orang selalu menghormati orang yang berkemampuan. Pada saat ini, Valentino menunjukkan kemampuan penglihatan dan penilaian yang baik dalam bidang antik, membuat orang merasa kagum padanya. Termasuk Berto dan ketiga orang lainnya. Pada saat ini, mereka menatap Valentino dengan serius. Setelah menganalisis beberapa saat, mereka baru bisa mengonfirmasikan bahwa giok ini adalah barang asli. Namun, Valentino sudah tahu keaslian giok itu hanya dengan melihatnya dari jauh. Anak muda yang menakutkan! Anak muda yang menakutkan! Berto menghela napas dalam hatinya. Astaga, Wow, apakah kamu benar-benar mengerti barang antik? Tanya Erica dengan terkejut. Valentino tersenyum, lalu menjelaskannya dengan acuh tak acuh. Sedikit. Bagaimana mungkin Erica akan percaya dengan ucapan Valentino ini? Dia pun mengerutkan bibirnya. Kak Wow, sebelumnya aku mau beli, kenapa kamu tidak memperbolehkanku membelinya? Ini bisa dijual dengan harga 50 miliar dan harga awalnya hanya 24 miliar. Dengan menjualnya kembali saja, aku sudah bisa mendapat keuntungan seharga mobil sport. Vincent tidak bermaksud menyalahkan Valentino, hanya saja dia tidak mengerti. Valentino terdiam sejenak, lalu berkata, asal-usul barang itu tidak jelas. Kalau untuk dikoleksi masih oke, tapi kalau dijual untuk menghasilkan uang, sepertinya akan sulit dijual. Valentino hanya menjelaskannya beberapa kata dan tidak mengatakan alasan utamanya. Vincent pun menganggukkan kepala seolah mengerti dan juga tidak banyak bertanya lagi. Pokoknya dia sudah sangat salut pada Valentino. Jung berjalan turun dari panggung dengan putus asa. Dia juga tidak memiliki harga diri untuk memungut giok itu lagi. Pada saat ini, dia sedang berpikir dalam hati. Kalau tahu ini dari awal, dia lebih memilih untuk tidak mengetahui bahwa giok ini adalah barang asli. Setidaknya dia tidak akan begitu sakit hati dan ditertawakan oleh orang-orang seperti ini. Wow yang membuatnya menjadi seperti ini dan menjadi lelucon bagi orang-orang. Wow, aku bersumpah aku pasti akan membuatmu sengsara. Pikir John dalam hati. John menggertakkan giginya sambil duduk kembali ke posisinya dengan ekspresi masam. Terus menganalisis lagi. Berto melambaikan tangan. Masalah John ini tidak bisa memengaruhi jalannya perjamuan festival barang antik. Hanya saja, kali ini orang-orang menjadi lebih patuh. Mereka tidak berani curiga dengan ucapan Berto lagi.
Setiap barang antik dianalisis oleh Barto dan dua lainnya. Ada barang asli, ada juga barang palsu. Kalau ada barang antik asli, Barto akan langsung memberikan sertifikat asosiasi barang antik. Sertifikat asosiasi barang antik ini tentu saja memiliki kewibawaan. Ditambah dengan tanda tangan dari Barto, maka akan semakin berwibawa. Ada kolektor yang langsung membawa sertifikat asosiasi barang antik kembali ke posisi duduk dengan senang. Kegembiraan dalam hati mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada orang yang barangnya diidentifikasi sebagai barang palsu dan ekspresinya menjadi masam. Ada juga beberapa penawar yang berhasil melakukan lelang di tempat. Mereka tidak suka mengoleksi, uanglah yang paling ingin mereka lihat. Barang yang didapatkan seharga puluhan miliar, saat diperdagangkan kembali, menjadi seharga ratusan miliar. Benar-benar menyenangkan rasanya mendapatkan keuntungan beberapa puluh miliar dan juga mendapatkan martabat. Vincent juga ingin mencobanya. Dia membawa ketiga barang lelang dan ingin naik ke atas panggung. Namun, dia merasa gugup karena Valentino menyuruhnya mengambil beberapa barang koleksi ini, tapi tampilan barang-barang ini biasa saja. Vincent menarik napas dalam-dalam, lalu langsung menoleh ke arah Erica. "Kak, pukul aku sangat gugup sekarang." Erica memutar bola matanya, lalu mendengus. "Wow, Joe sudah mendapatkan beberapa barang palsu, jadi aku bisa melihat kalau kamu memahami barang antik. Tapi juga tidak bisa disangkal kalau nasib Joe sangat sial. Jadi aku tetap tidak percaya kalau kamu memiliki mata tajam seperti Master Analisis. Kecuali barang yang kamu pilihkan untuk Vincent semuanya adalah barang asli, aku baru percaya padamu." Saat mendengarnya, Vincent segera bertanya. "Apa yang kamu katakan, Kak? Siapapun tidak berani menjamin kalau ketiga barang ini 100% barang asli. Bahkan Master Bartu juga tidak berani menjamin 100% kalau setiap analisa itu benar. Dia juga akan melakukan kesalahan." "Diam kamu!" Erica mendengus, lalu berkata. "Aku tidak tanya padamu." Vincent tersenyum, lalu menutup mulutnya dengan patuh. Vincent tidak memiliki keberanian seperti Valentino yang berani melawan Erica, si iblis kecil ini. Erica mengangkat dagunya, lalu bertanya dengan angkuh. "Valentino, bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh?" Pada saat ini, Valentino menatap proses analisis di atas panggung, lalu menggelengkan kepala sambil berkata. "Tidak tertarik. Jangan bilang tertarik atau tidak, kamu hanya perlu bilang kamu berani atau tidak. Ketiga barang ini dipilih olehmu, apakah kamu begitu tidak optimis pada dirimu sendiri? Vincent begitu percaya padamu." Erica mencebikkan mulutnya. "Aku tentu saja percaya dengan penilaianku, ketiga barang ini adalah barang asli," ujar Valentino dengan serius. "Oke. Kalau ada satu saja yang palsu, kamu harus menganggap dirimu adalah babi. Bagaimana?" Erica segera menjawab dan membuat taruhan ini sebagai pembalasan. "Atas dasar apa setiap kali aku yang menjadi babi? Kali ini, Erica harus membuat Lana menjadi babi. Bagaimana kalau ketiga barang ini adalah barang asli?" Valentino melirik Erica. "Kalau begitu, aku akan mengakui diriku adalah babi," jawab Erica tanpa ragu. Erica tidak percaya kalau ketiga barang ini semuanya asli. Asal tahu saja, barang asli lebih sulit ditemukan daripada barang palsu. Meskipun Valentino memiliki kemampuan melihat barang palsu, Valentino juga tidak bisa 100% yakin bahwa barang itu adalah barang asli. Jika Valentino memiliki kemampuan ini, kenapa dia harus berjuang mati-matian untuk balap mobil demi uang 60 miliar? Valentino juga bisa menghasilkan banyak uang dari keuntungan seperti ini. Jadi, Erica merasa sangat percaya diri dengan taruhan ini. "Benarkah?" Valentino tersenyum mengejek. "Tentu saja benar," jawab Erica. Valentino menganggukkan kepala, lalu berkata, "Tuan Muda Vincent boleh pergi memeriksanya." Bab 788 paling rendah 160 miliar. "Kamu tahu, kita sudah sepakat. Jangan panggil aku Tuan Muda Vincent, aku tidak bisa menerimanya." "Sudahlah, aku naik dulu." Setelah mengatakan itu, Vincent mengambil napas dalam-dalam, lalu langsung berdiri dengan membawa tiga barang koleksi menuju meja penilaian. Vincent naik ke atas, diikuti dengan tatapan mata semua orang di tempat yang juga tertuju padanya. Beberapa barang di tangan Joe tidak diinginkan oleh Valentino, tapi pada akhirnya diketahui bahwa 7 barang itu palsu. Namun, saat ini, Vincent membawa 3 barang yang dibeli karena diminta oleh Valentino untuk membelinya. Kalau begitu, apakah 3 barang koleksi ini adalah barang palsu? Pada saat ini, semua orang sangat penasaran dan menantikannya. Kali ini, mereka akan mengetahui apakah Valentino benar-benar seorang master barang antik atau bukan. "Master Berto, tolong bantu saya menilai barang-barang ini," ucap Vincent dengan sopan sembari mengangkat Gyokian dan yang berwarna hitam dan putih. "Ini Gyokian dan yang," gumam seorang pria tua di sebelah Berto ketika dia melihat Gyokian dan yang itu. Gyokian dan yang bukan termasuk barang langka. Namun, ada beberapa barang yang dalam pandangan sekilas akan diketahui kalau itu bukan barang biasa. Vincent tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Barang yang menurutnya tidak bagus tidak berarti benar-benar tidak bagus. Berto mengangguk dan tidak terlihat terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah berkecimpung di dunia barang antik selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa banyak barang antik yang dia nilai. Dia telah menilai lebih dari 10 Gyokian dan yang semacam ini dengan tangannya. Vincent sedikit gelisah. Dia menempatkan batu Gyokian dan yang seukuran telapak tangan itu di depan 3 master penilai. Pria tua di sebelah Berto pertama-tama mengangkatnya dan membalikkannya, lalu merenung selama beberapa detik,
kemudian menyerahkannya kepada Berto. Tang-tang. Setelah Berto mengambilnya, dia melengkungkan jari-jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Suaranya unik dan terdengar sangat kental. Berto mengangguk, lalu mengeluarkan senter kecil dengan sinar yang kuat di sebelahnya dan melakukan penilaian pada Giokin dan Yang. Jenis senter semacam ini dengan cahaya yang kuat memiliki daya tembus yang kuat, tapi tidak dapat menembus batu. Berarti batu giok ini masih cukup bagus. Cahaya senter yang kuat memantul melalui bagian bawah batu Giokin dan Yang dan bersinar ke atas. Berto perlahan-lahan menggerakkan senter di sisi kiri dan kanan Giokin dan Yang. Dua potong batu giok, sebelah hitam dan sebelah putih, bertatahkan dengan sempurna dan terlihat sangat indah. Di bawah cahaya senter yang terang, dapat terlihat beberapa urat yang muncul di batu giok. Barang bagus. Tiba-tiba, Berto berkata sesuatu tanpa disadarinya. Mendengar kata-kata Berto, semua orang di tempat langsung terkejut. Erica bahkan meregangkan lehernya dan menatap panggung dengan penuh harap. Karena bagaimanapun juga, dia dan Valentino sudah membuat kesepakatan sebelumnya, siapapun yang kalah harus mengakui dirinya adalah babi. Master Berto, bagaimana? Detak jantung Vincent tiba-tiba bertambah cepat. Usia batu Giokin dan Yang ini tidak terlalu tua, barang dari akhir dinasti Cinnamon. Ucap Berto dengan pelan sambil memerhatikannya dengan saksama. Mendengar ini, banyak orang tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Barang dari akhir dinasti Cinnamon. Bahkan jika asli, itu juga tidak bernilai tinggi, kan? Sudah pasti. Yang disebut barang antik adalah semakin tua barangnya semakin tinggi nilai koleksinya. Dengan urutan dinasti Tre, akhir dinasti Cinnamon adalah era yang paling dekat dengan periode sekarang, hampir terpisah dari era kerajaan. Kecuali kalau itu adalah barang terbaik pada era itu, kalau tidak, barang itu tidak memiliki nilai yang tinggi. Mendengar kata-kata Berto, Vincent mengerang dalam hatinya. Sementara itu banyak orang di antara hadirin di bawah panggung yang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Valentino, aku lupa bilang, bahkan kalau ketiga barang ini asli. Kalau nilai sebenarnya tidak setinggi harga transaksi Vincent, kamu juga tetap kalah. Erica memutar bola matanya 2 kali dan segera menambahkan syarat. Karena bagaimanapun juga, jika Vincent membayar lebih dari nilai sebenarnya dari barang tersebut, itu juga berarti hasil dari salah penilaian. Oke. Tidak disangka, Valentino mengangguk dan menyetujuinya tanpa ragu. Erica tidak paham kenapa Valentino begitu percaya diri dan berpura-pura hebat. Master Berto, apakah ini benar-benar barang dari akhir dinasti Cinnamon? Bukankah itu berarti tidak berharga? Vincent terdiam sesaat, lalu bertanya dengan tidak sabar. Ini memang barang dari akhir dinasti Cinnamon. Tapi mengenai berapa harganya, aku akan melihatnya lagi. Berto mengangguk. Saat ini, Vincent sudah tidak punya harapan apapun. Barang antik tentunya semakin tinggi nilainya jika umurnya semakin tua dan semakin lengkap pengawetannya. Namun, pertama-tama, itu harus cukup kuno. Apa itu kuno? Walau cukup tua. Sekarang batu Giokin dan Yang ini ternyata adalah barang dari akhir dinasti Cinnamon, jadi pastinya tidak bernilai tinggi. Dia mungkin tidak dapat mendapatkan kembali modal belinya. Vincent, kamu tadi menertawakanku, kan? Lalu, sekarang kamu apa? Kamu beli Giokin dan Yang ini dengan harga 7 miliar, kan? Apa barang dari akhir dinasti Cinnamon bisa mencapai 600 juta? John tidak tahan lagi, dia langsung tertawa dan menjadi lebih santai. Melihat barang-barang Vincent yang bahkan tidak sebagus barang palsu, dia langsung merasa jauh lebih tenang. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka juga diam-diam mengangguk setuju. Kamu bisa mempercayai siapa saja, tapi malah mempercayai orang yang bermain balap. Bukankah itu namanya bodoh? Melihat Vincent tidak berbicara, John tertawa sambil mencibir lagi. Saat ini, Vincent sungguh tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk membantah. Bagaimanapun juga, Giokin dan Yang ini memang barang dari akhir dinasti Cinnamon. Vincent pikir John konyol sebelumnya, tapi roda berputar. Dia tentu saja tidak dapat menyangkal apapun. Master Berto, jangan nilai lagi, ada banyak orang yang menunggu di belakang. John segera berdiri, melirik Valentino dulu, kemudian berkata ke arah panggung. Barang itu sendiri tidak berharga, menilainya hanya membuang-buang waktu. Baru pada saat itulah Berto perlahan-lahan meletakkan senter bercahaya kuat, lalu memandang ke arah John di samping dan bertanya. Kalau begitu, menurutmu berapa harga yang pantas? Setidaknya itu juga berharga 20 miliar, kan? Tapi barang dari dinasti Panro akhir ini harganya 20 miliar. Apa mungkin? John merasa sangat percaya diri. Ya, nilai batu Giokin dan Yang ini memang bukan 20 miliar. Berto mengangguk. John langsung tertawa terbahak-bahak dengan maksud menghina. Giok ini setidaknya seharga 160 miliar. Tiba-tiba, Berto berkata lagi dan kata-katanya ini membuat tawa John berhenti secara tiba-tiba. Mata Vincent langsung melebar. Dia menatap Berto dengan tidak percaya. Semua orang di tempat, termasuk Erica, tiba-tiba menoleh dan menatap ke panggung secara bersamaan. Master Berto, apa kata Anda? John bertanya dengan suara gemetar karena terlalu terkejut. Aku bilang, batu Giokin dan Yang ini harganya 160 miliar. Sebenarnya, nilai barang ini bahkan bisa lebih tinggi lagi. Harganya tidak sulit untuk mencapai ratusan miliar. Lanjut Berto. Saat ini, jantung semua orang bergetar karena terkejut sekali lagi. Bab 789 perbedaan yang jelas.
Beartu telah mempelajari bidang barang antik selama 30 tahun dan telah menjadi sosok hebat di dunia barang antik. Barang antik yang dinilai di tangannya bisa terhitung sangat banyak. Selama bertahun-tahun, Beartu tidak pernah sekalipun salah menilai barang antik. Kata-katanya mewakili otoritas yang sangat tinggi. Penilaiannya tentang barang antik seperti surat keputusan, tidak ada yang berani meragukannya. Saat ini, dia mengatakan bahwa Gyeokyen dan yang bernilai ratusan miliar, sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Namun, bagaimana mungkin barang-barang di akhir dinasti Cinnamon berharga ratusan miliaran? Jangankan orang lain, bahkan Vincent sendiri tidak percaya. Jun juga tidak percaya dan langsung bertanya. Master Beartu, apa barang dari akhir dinasti Padro bisa seharga ratusan miliar? Beartu perlahan-lahan mengambil Gyeokyen dan yang itu, lalu mengangkatnya agar bisa dilihat semua orang. Gyeokyen dan yang bukan barang langka? Gyeokyen dan yang dari akhir dinasti Padro ini bukanlah barang langka dan bukan barang kuno. Sudah ada banyak barang seperti ini yang dinilai. Tapi nilai dari Gyeokyen dan yang ini tidak berdasarkan umurnya, melainkan pada batu Gyeoknya. Apakah kalian pernah dengar tentang Gyeok kembar Yen dan yang? Tanya Beartu datar sambil melihat sekeliling penonton. Apa? Gyeok kembar Yen dan yang? Oh, katanya, Gyeok kembar Yen dan yang terbuat dari batu Gyeok hitam dan putih, tanpa ada celah retakan, lalu ada dua batu yang seperti tumbuh bersama. Benar, pembentukan batu Gyeok terkait dengan lingkungan sekitarnya. Seperti hijau samrut atau warna lain, semuanya hanya satu warna. Tapi, Gyeok yang memiliki dua warna secara bersamaan benar-benar sangat langka. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihat barangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu benar-benar barang pemberian dewa. Dalam sekejap mata, semua yang hadir mulai berdiskusi. Mengungkit Gyeokyen dan yang tumbuh bersamaan, banyak orang yang terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Melihat semua orang berdiskusi, Beartu pun berbicara dengan datar. Betul! Gyeokyen dan yang pernah aku lihat semuanya menyatukan dua Gyeok, Gyeok hitam dan Gyeok putih pada tahap akhir pembentukan Gyeok. Tapi Gyeokyen dan yang ini adalah keseluruhannya terbentuk secara alami. Tidak hanya itu, di tengah-tengah batu Gyeok putih ini, dapat terlihat jejak urat hitam, dan di tengah-tengah batu Gyeok hitam, dapat terlihat jejak urat batu Gyeok putih. Itu artinya kedua batu Gyeok ini terhubung dalam pembuluh darah dan membentuk keseluruhan Gyeok. Gyeok yang seindah ini benar-benar langka di dunia. Beartu memberikan penilaian yang sangat tinggi untuk Gyeokyen dan yang ini. Mendengar penjelasan rinci Beartu, semua orang merasa terkejut. Adapun John, wajahnya berubah pucat seketika, lalu dia terduduk di kursi dengan suara gedebuk. Wow! Vincent terkesima, wajahnya langsung menjadi cerah dan matanya tertuju pada potongan batu Gyeokyen dan yang itu. Gyeokyen dan yang itu seharga ratusan miliar. Uang itu tidak akan habis bahkan setelah dia membeli 4 atau 5 Lamborghini. Dia tidak perlu mencari Erika untuk meminjam uang jajan lagi. Gyeokyen dan yang ini adalah barang asli dari akhir dinasti Padro. Kualitasnya sangat langka, harga minimalnya adalah 160 miliar. Simpul Beartu. Dalam sekejap, para penonton bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada Vincent. Segera, Beartu menyuruh seseorang untuk mengambilkan sertifikat penilaian, lalu menandatanganinya dengan serius. Sementara Vincent tidak tertarik untuk mengumpulkan barang koleksi ini, jadi dia segera meminta untuk diadakan pelelangan di tempat. Pada akhirnya, Gyeokyen dan yang ini dilelang oleh seorang kolektor barang antik. Harga akhirnya adalah 260 miliar. Ingat apa yang kamu katakan? Melihat itu, Valentino berkata dengan pelan. Erika mendengus dingin seperti biasa, lalu berkata, tenang saja, aku tidak pernah melanggar janji. Lagi pula, ini baru satu barang, masih ada dua lagi. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini Vincent, yang berada di atas panggung, menerima 260 miliar di tempat. Dia merasa sangat senang hingga melayang-layang rasanya. Bahkan jika dua barang terakhir palsu, dia tetap mendapatkan banyak uang hari ini. Harga 3 barang itu kurang dari 40 miliar dan sekarang dia sudah menghasilkan 260 miliar, lebih dari 10 kali lipatnya. Master Beartu sekalian, silakan menilai 2 barang ini lagi. Vincent juga meletakkan mangkuk porselen dan barang ketiga. Beartu mengangguk, lalu mengambil barang itu dengan tangannya untuk dinilai. 5 menit kemudian, ketiga master berbisik dan berdiskusi, lalu Beartu mengangguk perlahan. 2 barang ini juga asli. Ketika Beartu mengumumkan hasilnya, bahkan dalam pikirannya sendiri, dia juga tidak tahu harus berkata apa. John tadi mengatakan kalau dirinya memiliki pemahaman yang baik tentang barang antik. Namun, 7 barang yang John keluarkan semuanya palsu. Sementara itu, siapapun tahu kalau si Vincent ini tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tidak punya kemampuan penilaian apapun. Namun hasilnya, Vincent mengeluarkan 3 barang yang semuanya asli. Perbedaan yang jelas dan mencolok ini juga membuat Beartu sangat tidak berdaya. Adapun orang-orang di bawah panggung, mereka sudah sedikit mati rasa. Mata si Wenau ini benar-benar sangat tajam. Bahkan ada banyak pecinta barang antik yang memutuskan untuk mencari kesempatan berteman dengan Wenau. Kelak, jika mengajak Wenau saat berbelanja barang antik, maka mereka tinggal meminta Wenau untuk membantu memilihkan barang, pasti tidak akan rugi. Namun, John tidak berpikir begitu, dia merasa sangat marah. Semuanya asli? Vincent terlalu gembira, dia hampir saja menari di depan umum. Di sisi lain, wajah Erika seketika memerah, dia diam-diam melirik Valentino.
Erica bahkan lebih malu ketika matanya bertemu dengan tatapan usil Valentino. Master Bearto, berapa harga kedua barang ini? Tanya Erica sambil berdiri. Menghadapi wanita yang secantik Erica, sikap Bearto juga melembut. Bearto segera menjawab. Nona Erica, harga pasar mangkuk porselen ini lebih dari 16 miliar dan giok ini harganya sekitar 30 miliar. Harga ini tidak mengejutkan, tapi juga tidak mengecewakan. Mangkuk porselen yang dibeli seharga 9,4 miliar oleh Vincent dapat dijual seharga 16 miliar, yang juga berarti 2 kali lipat harganya. Sedangkan giok itu dibeli dengan harga 16 miliar, sekarang seharga 30 miliar, yang juga 2 kali lipatnya. Dari ketiga barang koleksi, setiap barangnya mendapatkan keuntungan yang stabil. Kemudian, Vincent melelang 2 barang itu di tempat. 2 barang itu dijual bersama, berhasil dilelang dengan harga hampir 80 miliar. Meskipun 80 miliar itu tidak dapat dibandingkan dengan giok yen dan yang sebelumnya, itu juga bukan jumlah kecil. 3 barang koleksi dijumlahkan, Vincent menerima total sekitar 340 miliar. Lalu, dia berjalan menuruni panggung dengan hati gembira. Semua orang yang hadir menatap Vincent dengan kagum dan iri. Mereka iri pada Vincent. Dia seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tapi malah mendapatkan hampir 400 miliar dengan cuma-cuma. Adapun kagum, tentu saja mereka kagum pada ketepatan penilaian Valentino. 3 barang semuanya asli. Harga beli kurang dari 40 miliar, sekarang langsung menjadi hampir 400 miliar, sangat mengerikan. Setelah Vincent turun dari panggung, dia kembali duduk. Namun, baru saja duduk, dia sudah mengeluarkan kartu ban, lalu menyerahkannya kepada Valentino. Bab 790 jual untuk uang. Kau no, aku tidak suka berteman dengan tangan kosong, ayo kita berteman dengan realistis. Kamu ambil 200 miliar ini, 140 miliar sisanya sudah cukup bagiku. Kata Vincent dengan serius. Erica melirik Vincent, tapi tidak mengatakan apa-apa. Semua ini adalah uang Vincent, Erica tentu saja memiliki hak untuk mengalokasinya sesuka hati. Valentino melirik Vincent dengan heran, lalu melambaikan tangannya untuk menolak. Kau no, aku tahu kamu kekurangan uang sekarang, jadi kamu gunakan dulu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti akan membayar kompensasi hingga kehilangan semuanya hari ini, jadi kamu harus mengambilnya. Sikap Vincent sangat tegas. Dia akan memberikan 200 miliar kepada Valentino apapun terjadi. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, baiklah, aku akan meminjamnya darimu. Vincent menjadi senang melihat Valentino menerimanya, lalu memegang satu kartu lagi dengan senang hati. Kak, nanti aku akan memberikan 40 miliar padamu, lalu aku akan membeli mobil dengan uang 100 miliarnya dan masih ada sisa 60 miliar. Senang sekali. Benar saja, kita akan mendapatkan segalanya kalau percaya pada Kak Wanau. Mulai sekarang, kalau Kak Wana menyuruhku pergi ke timur, maka aku tidak akan pernah pergi ke barat. Vincent memukul dadanya dengan keras, lalu berkata dengan sangat serius. Valentino mengangguk sambil tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi. Erica menggerakkan bibir merahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Valentino menangkap ekspresi Erica dengan tajam, lalu berkata dengan datar. Kalau kamu mau ingkar janji juga boleh. Cih, aku tidak pernah melanggar janji, aku akan menepati janjiku. Tapi, tidak sekarang. Awalnya Erica masih baik-baik saja. Tapi begitu Valentino mengatakan itu, Erica jadi langsung merasa cemas. Namun, pada saat ini, Erica lebih merasa terkejut daripada cemas. Semakin lama dia berhubungan dengan Valentino, dia semakin menemukan bahwa Valentino terlalu tidak tertebak. Baik identitas Valentino atau penilaian dan wawasannya yang kuat di bidang barang antik, semuanya membuat Erica terkesan. Bahkan si Lanao ini membuat Erica merasa. Erica merasa bahwa Lanao sangat mirip dengan Valentino dari kota Neo. Meskipun Erica belum pernah bertemu dengan Valentino sebelumnya, dia merasa bahwa Valentino seharusnya sehebat ini. Valentino tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun dan dapat menyelesaikan semua masalah sulit dengan mudah. Inilah yang disebut pria sejati. Pada saat ini, Lanao membuat Erica merasakan perasaan ini. Memikirkan ini, Erica menoleh secara tiba-tiba, lalu menatap Valentino dan bertanya kata demi kata. Lanao, sebenarnya siapa kamu? Apa kamu masih belum menyelidiki identitasku? Balas Valentino dengan acuh tak acuh. Setelah menanyakan ini, Valentino mengambil air mineral yang diberikan Rhys, lalu membuka dan menyesapnya. Erica menyipitkan matanya, lalu menatap gerakan Valentino lekat-lekat. Dia memiliki seorang teman yang kuliah di jurusan psikologi. Ketika seseorang gugup atau berbohong, orang itu akan minum air secara tidak disadari untuk menekan ketegangan batinnya. Namun, meski Erica sudah mengamati setiap ekspresi di wajah Valentino dengan hati-hati, dia tetap tidak melihat kelainan apapun. Valentino masih terlihat tenang, ekspresinya sangat acuh tak acuh dan wajahnya datar. Pak Rhys, kamu juga harus menilai beberapa barang koleksi itu. Valentino menoleh, lalu menatap Rhys sambil mengatakan itu. Oke. Angguk Rhys. Rhys menunggu orang di depan untuk menyelesaikan penilaiannya, kemudian dia akan membawa barang koleksinya ke atas panggung. Mengenai apa yang harus dilakukan dengan barang-barang ini, Rhys tentu saja tidak perlu bertanya lagi, pasti akan dia lelang di tempat. Setelah orang di depan selesai dengan penilaiannya, Rhys segera mengambil 2 barang koleksinya, lalu berjalan ke panggung. Master Bearto sekalian, tolong nilai barang-barang ini.
Wis sangat sopan. Dia meletakkan dua barangnya di depan mereka bertiga. Bearto mengangguk, kemudian bekerja sama dengan dua pria tua lainnya untuk menilai dua barang. Tempat acara yang awalnya berisik menjadi sunyi lagi. Mereka sangat memerhatikan apapun yang berhubungan dengan Valentino karena khawatir akan kelewatan sesuatu yang menakjubkan. Dua barang koleksi di tangan Wis juga dipilih oleh Valentino. Jika kedua barang itu juga asli, maka dapat dipastikan kalau Valentino bukan asal tebak. Melainkan Valentino benar-benar memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang barang antik. Kali ini, Bearto dan dua pria tua itu menilainya bergantian selama hampir 10 menit. Selain itu, beberapa alat juga digunakan. Hasilnya akhirnya ditentukan setelah proses penilaian yang sangat rumit. Dua porselen ini asli. Barang pertama, vas job naga asli. Harga pasar saat ini minimal ratusan miliar. Barang kedua porselen bunga dinasti Yaok, sangat langka dalam pelestarian zaman sekarang dan harga koleksinya tidak dapat diukur. Setelah Bearto mengatakan itu, semua hadirin tercengang. Barang pertama, bagaimanapun juga masih memiliki harga pasar. Namun, untuk barang kedua ini, sudah tidak bisa diperkirakan harga pasarnya dan harga koleksinya tidak terukur. Seperti yang diketahui semua orang, barang antik bukan hanya harga nilai yang dimiliki sekarang, tapi juga harga koleksinya. Semakin langka sesuatu, maka semakin tinggi harga koleksinya. Betapa berharganya barang yang bisa membuat Bearto, sosok hebat ini, mengatakan bahwa harga koleksinya tidak terukur. Elke menoleh untuk melihat ke arah Valentino lagi. Kata-kata pria ini benar lagi. Namun, melihat Valentino menggelengkan kepalanya dengan sangat santai, Elke tiba-tiba menjadi marah. Berpura-pura saja terus. Elke mengerucut